Nevada. Definitely Nevada. Your dream. Forensics are already running the prints. Maybe we'll get a quick match. Diawali penemuan potongan tangan di jalan perbatasan antara Nevada dan California. Tim CBI yang dipimpin oleh agen Lisbon datang di lokasi. The right hand with the number 43 on it. He probably a white man, mid-50s. He wrote on his right hand, so he's a lefty. Dan tim langsung memeriksa temuan itu. Diketahui tim forensik telah mengambil sidik jari untuk mencari kecocokan siapa pemilik tangan itu. Agen Ringsby yang merasa pemeriksaan mereka akan sia-sia karena temuan hanya sepotong tangan yang memiliki tulisan angka 43. He probably a white man, mid-50s. He wrote on his right hand, so he's a lefty. Namun kita akan menyaksikan bagaimana spekulasi dari Patrick. Diawali dengan tulisan 43, agen Cho berpendapat sang pembunuh kemungkinan menulis pesan. Namun Patrick menyangkal itu karena penulisan terlalu kecil dan pudar. Kini Patrick mulai dan lebih memperhatikan dan menjelaskan. Moisturizer, musky cologne, and tobacco. Dari bau, juga telapak tangan yang halus dan kuku yang terawat. Dari itu Patrick memastikan pemilik tangan itu adalah seorang yang kaya. Dan Patrick memastikan dia adalah seorang manajer sebuah hotel beserta kasino. Agen Cho yang menganggap itu hanya tebakan, namun Patrick ingin menjadikan itu sebuah taruhan. Dan 35 sen menjadi deal di antara mereka. 35 cents. 35 cents. 35 cents, take it or leave it. I'll take it, you got a bet. All right. Agen Van Pelt tidak setuju jika itu dijadikan taruhan karena alasan kemanusiaan. Namun ini Nevada di mana semua hal dijadikan judi. Agen Lisbon yang datang dan memastikan kasus ini milik mereka. Dan dari hasil forensik, pemilik jari adalah James Quincy Meyer. Dan dia pengelola resort dan kasino Colina. Itu membuat agen Cho kalah taruhan. Thank you. Dan itu menunjukkan skill Patrick dalam analisa sangat tinggi dan dia disebut dementalis. Kini tim telah berada di rumah korban dan saya perkenalkan istri korban, Nyonya Myler yang kita panggil Anne, dan anak korban Jessica dan suaminya Daniel. Yang mendapatkan kabar dari tim berita kematian James. Diketahui Nyonya Miller terakhir kali mendengar kabar suaminya pada jam 8.05 Selasa malam. Jim pays me to herd the whales, the big money gamblers. Diketahui juga Daniel bekerja sebagai penjudi bayaran yang bertugas mencari penjudi besar agar bermain di kasino James. Your dad knew Sinatra? Patrick yang memperhatikan ruangan itu dan berbicara pada Jessica. When you're growing up, was he? What makes you say that? Dan Patrick yang membaca mental Jessica. Diketahui Jessica adalah seorang anak yang rindu perhatian ayahnya, namun dia merasa diabaikan. I know he did. He just... Namun berpura-pura percaya ayahnya peduli padanya. Di tengah-tengah, agen Lisbon mencari petunjuk dengan bertanya tentang angka 43 yang tertulis di tangan korban. Tiba-tiba, No idea. Damn. dikejutkan oleh Daniel yang kaget karena kekalahannya di pertarungan bisbol. Scotch, would you? Setelah itu, dari istri korban diketahui saat korban pergi, dia memakai kalung chip yang bernilai $100.000. Namun chip itu hanya berlaku di kasino Kalida. Setelah itu, tim mendatangi kasino Kalida. Di scene selanjutnya akan ada cuplikan-cuplikan tentang perjudian. Saya inginkan mengingatkan teman-teman bahwa kemenangan judi hanya ada di sebuah film. Di luar itu hanyalah godaan setan yang akan memberikan kemenangan di awal dan akan menarik harta dan menghancurkan hubungan keluarga. Hemat saya, hindari perjudian. Oke guys, kita lanjut pada filmnya. Any more body parts show up? Nothing so. Agen Lisbon menanyakan pada agen Ringsby yang mencari petunjuk. Mendapatkan kasus serupa pernah terjadi 10 tahun yang lalu. Itu dilakukan oleh mafia yang mendapatkan pemain judi yang curang. Matt Etienne, I'm head of security. Dan kini, tim telah berada di dalam kasino dan bertemu Matt Etienne. Dia adalah kepala keamanan di Kalida. Who's that? Di dalam perbincangan bersama Matt, Patrick tertarik pada seorang yang sangat hanyut pada perjudian. A whale? Exactly, a whale. Dan dari Matt diketahui pria itu bernama Carl Trax. Dan dia adalah penjudi yang terkenal, yang sangat royal. Dan dia menjadi salah satu penjudi besar di sana. Agen Lisbon datang mencari petunjuk-petunjuk. Sementara itu, Patrick yang bosan dengan petunjuk file-file meminta uang pada agen Lisbon untuk memulai pencarian petunjuknya dengan bermain. Sure you do. Come on, I'll give it back to you double. Dan Patrick meminta $100 dan berjanji akan mengembalikan 3 kali lipat. Triple.
Hi, Patrick. Sementara Patrick bermain agen Van Pelt yang memeriksa catatan kerja korban dan menemukan janji temu pada seseorang di malam dia menghilang dengan diberi kode 43. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta pada agen Van Pelt mencari arti angka 43. A hand being discovered like this is an old school mafia signature. Dan agen Lisbon juga menanyakan kemungkinan adanya campur tangan mafia dalam pembunuhan korban. Namun Matt tidak yakin. Itu karena mafia sudah tidak mengurus kasino sejak beberapa tahun lalu. 21. Well done, Patrick. Kita kembali ke Patrick yang telah terlihat memenangkan permainan dan meminta agar chipnya ditukar ke chip $1.000. Dan kini Patrick mencari meja baru yang standar taruhan tinggi. My name's Patrick. Hi, Patrick. Dan Patrick pun bermain sampai malam pun tiba. Dan di kantor keamanan kasino, tiba-tiba sebuah kode 9 muncul. What's a code 9? Cheating. I'll be right there. Dan itu adalah kode di mana seseorang ditemukan curang. Dan itu di meja 43. Oleh karena itu, Matt dan agen Lisbon segera menuju meja 43. Rising the cards. Yes, but Mr. James, we don't like people doing. Dan ternyata, meja itu adalah meja di mana Patrick bermain. Patrick yang menang banyak dihampiri oleh Matt dan meminta agar Patrick segera berhenti bermain. Itu karena Patrick bermain dengan cara mengingat kartu. Well, that was fun while it lasted. Oleh karena itu, Patrick mengakhiri permainannya dan juga membongkar trik curang Alexandra, wanita pembagi kartu. Alexandra's robbing you blind. Excuse me? She's cheating. Patrick menjelaskan, Alexandra di setiap membagi kartu, dia menunjukkan kartu pada seseorang dan akan mengusahakan orang itu menang. Setelah itu, Patrick pun pergi dan tidak lupa membawa hasil kemenangannya yang juga agen Lisbon membantu mengumpulkan chip kemenangan Patrick. The hustler returned. Lisbon says you want a whole bunch of money. Patrick yang kembali ke kantor dan berita kemenangannya telah tersebar di seluruh tim dan diketahui Patrick memenangkan uang sejumlah $250. You won $250,000. Dan di saat yang sama, Patrick mengetahui bahwa tim sedang menginterogasi wanita pembagi kartu. Hey. Very impressive scheme you set up with your cousin. Dan dari interogasi diketahui bahwa Alexandra membagi hasil dari kemenangan setiap kecurangannya. Dan alasan dia melakukan itu karena ibunya yang membutuhkan banyak uang pengobatan. Dan juga diketahui bahwa maksud angka 43 adalah James mengetahui kecurangan itu. Dan di malam James menghilang, dia bertemu Alexandra dan telah memecatnya. Didn't. I came back to beg for my job. Namun pengakuan Alexandra di pagi harinya saat dia datang kembali ingin memohon pekerjaannya kembali, dia sadar bahwa James telah terbunuh karena dia merasa tidak ada orang lain yang tahu soal pemecatannya. Akhirnya dia kembali bekerja seperti biasa. I wonder why Meyer didn't talk to Etienne about her. Mendengar itu, Patrick merasa aneh. Mengapa Matt tidak tahu soal James mengetahui adanya kecurangan? Itu karena Matt adalah seorang kepala pengamanan. Sorry to interrupt. A quick question. Dan karena itu, Patrick menanyakan pada Alexandra. Dan pengakuan Alexandra, Matt tidak ada hubungannya dengan kecurangannya. But he does, doesn't he? No. Oleh karena itu, Patrick membebaskan Alexandra. She can go, can't she? On every little law someone breaks. Agen Lisbon menanyakan mengapa Patrick ingin melepaskan Alexandra. Still because Matt Etienne is lying. Patrick menjelaskan bahwa Matt berbohong dan ingin agen Lisbon melepaskan Alexandra. Setelah itu, menghubungi Matt dan mengatakan karena Alexandra telah bekerja sama demi kebebasannya. Oleh karena itu, tim ingin berbicara pada Matt. Agen Lisbon ingin mengetahui lebih detail, namun Patrick masih belum memberitahunya. Sementara itu, Patrick mengeluarkan hadiah yang dia beli dari hasil kemenangannya. Dan itu adalah kalung untuk agen Lisbon dan juga Van Pelt. Wow. Dan untuk agen Risby dan Cho diberikan jam tangan. Thanks, man. That must be worth a lot of money because it's the ugliest watch I've ever. Keesokan harinya setelah Alexandra dibebaskan dan agen Lisbon menghubungi Matt, tiba-tiba di pagi itu Ann menghubungi tim dan ingin meluruskan keadaan. I had a strong hunch. If I told you about every hunch, you'd get very irritated. Karena itu, Patrick dan agen Lisbon kembali datang ke rumah korban. Dan Ann menjelaskan bahwa Matt menghubungi dia dan mengatakan seorang karyawan menyebarkan rumor tentang hubungan dia dan Matt. And Daniel to be here so that you understand there's no subterfuge here. Dan Ann ingin membuat jelas di depan tim dan Jessica, juga Daniel, bahwa benar dia dan Matt memiliki hubungan yang telah berjalan 2 tahun. Patrick memperhatikan ekspresi Jessica dan mengetahui bahwa Jessica telah mengetahui hubungan itu sebelumnya. About it, but I didn't like it.
namun mengerti keadaan ibunya yang telah lama ayahnya tidak pernah ada untuknya dan ibunya. Think that Matt did this to clear the field with you? No. Oleh karena itu, kini Matt yang menjadi kemungkinan tersangka yang paling besar karena ada motif untuk membunuh James. Namun Anne sangat yakin bahwa Matt tidak mungkin membunuh James. Because my mother is not some sort of... I betrayed my husband. Di saat agen Lisbon dan Patrick ingin pergi, Patrick meminta dengan diam-diam kepada Daniel agar mengatur permainan poker untuknya. I can say, I'm sure. Appreciate it. Namun meminta agar itu tetap dirahasiakan. Setelah itu, tim menemui Matt di rumahnya dan bertemu di saat dia baru saja pulang. You're scammed because she knew about you and Mrs. Meyer, isn't that so? Agen Lipson yang bertanya tentang mengapa Matt menyembunyikan hubungannya bersamaan. Because it's not pertinent. Sementara itu, Patrick yang memeriksa sekitar rumah Matt menemukan jejak kaki yang sepertinya belum lama ini seseorang masuk membawa sesuatu yang berat dan tidak mengeluarkannya kembali. Into your garage, but they didn't bring it out. Dan tim ingin melihat isi garasi Matt. Tim yang masuk namun Patrick langsung tertuju pada freezer di garasi Matt. Agen Lisbon yang membuka menemukan. Matt pun diinterogasi dan dari Matt yang mengaku tidak membunuh James dan alasan mayat James berada di rumahnya pun dia tidak tahu. The last time I saw Jim, he was watching his whale tapes. Di malam terakhir kali dia melihat James, dia sedang memeriksa video-video rekaman pengawasan para pemain paus agar mencari hal-hal baru agar para pemain betah bermain. Piney Branch Motel. It's on Route 6. That's where we were. Dan alibi Matt di malam kejadian dia bersamaan di Motel Piney, tempat biasa mereka bertemu. We get the autopsy report back on Meyer. Died of blunt force trauma to the head. Setelah itu, agen Vampel memberitahu hasil otopsi korban yang diketahui penyebab kematian korban akibat pukulan di kepala menggunakan benda yang berbentuk silinder. Check the Piney Branch Motel, see if Anne... Setelah itu, agen Lisbon meminta agen Vampel agar memeriksa Motel Piney, mencari tahu kebenaran pengakuan Matt. Dan agen Ringsby diminta mencari video mata-mata James di kantornya. Dan scene pun berpindah di mana Patrick telah bersama Daniel di permainan pokernya. Watch out, Freddy. Kita ke agen Cho dan Ringsby yang mencari video rekaman di kantor James dan setelah mencari dan tidak menemukan, agen Cho menghubungi Patrick meminta bantuannya. Agen Cho menjelaskan kondisinya yang sedang mencari kaset video yang kemungkinan diselipkan pada buku. Namun terlalu banyak buku untuk dicari. Are they in any kind of order? Patrick menanyakan susunan penyimpanan dan aturan jenis buku. Gaming theory reference section. Setelah agen Cho menjelaskan, Patrick menyuruh mencari di buku kitab atau buku Rules of Order. Nice win. Setelah itu, Patrick kembali bermain. Dan agen Cho mencari dengan petunjuk Patrick. Dan benar saja, mereka langsung menemukan kaset itu. Dan tim melihat video itu dan menemukan video di kamar Carl yang didatangi seorang wanita yang berpenampilan wanita malam. This looks familiar though. Wait, that's Jessica Meyer, isn't it? Dan setelah tim memperhatikan lebih jelas, wanita itu ternyata Jessica, anak James. Karena itu, kini Jessica diinterogasi oleh agen Lisbon dan menanyakan soal video itu. Namun Jessica tidak mau menjelaskan mengapa dia berada di sana. Dan agen Lisbon memberitahu bahwa di malam korban dibunuh, dia baru saja melihat video itu. Dan agen Lisbon yakin video itu berhubungan dengan kematian James. Oh my God. What does that make you think? All in. Setelah itu, kita kembali ke Patrick, yang kini Carl telah kalah dan segera pulang. Good night, Freddy. Dan kini menyisakan Patrick dan Daniel. Patrick ingin menyudahi permainan, namun Daniel memaksa Patrick bermain lagi. Dan itu membuat permainan berlanjut. Carl yang ingin pulang dihampiri oleh agen Cho dan Ringsby. Carl diperlihatkan video itu dan menjelaskan bahwa sebelum itu terjadi, dia bermain poker bersama Daniel. Daniel yang kalah mempertaruhkan istrinya pada Carl. Dan Carl pun setuju. Dan akhirnya Daniel pun kalah. Dan video itu di mana Daniel mengirim istrinya untuk Carl sesuai perjanjian. 100%.
Willing, but not happy. Kita kembali ke Patrick yang sedang mengambil minum dan membuat sesuatu pada gelas. Setelah kembali bermain dan gelas itu pun terjatuh, Patrick menukar kartu yang akan dibagikan. Dari pembagian kartu itu, Patrick mendapatkan kartu 3 kartu 7 dan 8 9 hati. Dan Daniel mendapatkan kartu 3 kartu king, 1 as dan kartu 2. Dan di saat Patrick mengambil lap, Daniel melihat kartu Patrick. Karena itu, Daniel meminta pertukaran 1 kartunya, sementara Patrick meminta pertukaran 2 kartu. Kini Daniel mendapat 4 king dan 1 as, membuat dia tersenyum. Namun dari ekspresi, Patrick melihat bahwa kartu Daniel sangat bagus, namun menyinggung soal taruhannya yang tinggal sedikit. What's the bet, kid? Daniel pun mengeluarkan chip $100.000 dan menjadikan taruhan $105.000. And I see you. Dan Patrick mengikuti taruhan itu. Kartu pun dibuka, yang Daniel sangat yakin dia tidak akan kalah kali ini. As pretty as this. Namun Patrick membuka kartunya yang adalah strike flush. Itu membuat Daniel kalah. Yes, I do. I see you. How much later? Setelah itu, Daniel pun ingin pulang. Namun di saat dia membuka pintu, agen Cho dan agen Rinsby telah siap membawanya. Daniel yang sadar semua sudah ketahuan, dan dia pun bercerita. Di malam itu, dia dihampiri James yang telah melihat video itu dan marah dan memecat Daniel juga akan membuat Jessica meninggalkannya. Screw him. Like he was such a great husband and father, you know? Daniel yang tidak ingin itu terjadi, memukul James dengan stik bisbol dan membuat kematian James seakan dibunuh oleh mafia. Dan membawa mayat James di rumah Matt. Daniel ingin melimpahkan pembunuhan James pada Matt. Daniel menanyakan pada Patrick bagaimana dia tahu bahwa dia pelakunya. Di sini kita ketahui, Patrick mencurigai Daniel di saat Daniel lebih serius melihat pertandingannya daripada berita kematian James. Daniel juga ingin tahu bagaimana Patrick bisa mendapatkan strike flush-nya. Dan pengakuan itu disaksikan langsung oleh Jessica dan Ann. Setelah itu, Patrick mengembalikan chip $100.000 pada Ann dan Ann memberikan pada Jessica. So in the end, he was there for you. Thank you. I'm wondering how much money you won in that game. Oh. Setelah itu semua, agen Cho dan agen Rinsby menanyakan jumlah kemenangan Patrick. The money. I spent it. Cute blonde guy left this for you at the front desk. Dan di akhir film diketahui Patrick memberikan uang itu pada Alexandra untuk pengobatan ibunya. Oke guys, bye.